Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk praktek yang tadi pagi ya. Jadi ini adalah lanjutan dari praktikum sebelumnya yang membahas masalah library pada project Cordova. Kalau yang video sebelumnya kita bahas untuk library flashlight ya. Kali ini kita akan teruskan sesuai dengan buku panduannya. Kita bikin atau kita akan menambahkan fitur scanner di aplikasi atau di project Cordova kita, gitu ya. Jadi bisa dibuka di panduannya. Jadi kali ini kita bikin library yang kedua, scanner. Jadi kita membuat fitur scanner baik pada QR code, barcode atau jenis barcode yang lain seperti EAN13, kemudian data matrix dan lain sebagainya. Nanti ada di akhir dari panduan ini ada contoh yang bisa kita gunakan untuk scanner ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempelajari dulu dokumentasi tentang plugin scannernya. Jadi udah saya siapkan ini ya. Jadi di sini pluginnya bernama barcode scanner. Saya udah siapkan di sini. Jadi ini ya, Cordova barcode scanner diperbarui 9 bulan yang lalu dan sekarang adalah versi 1.0.1. Ini ya. Jadi kita akan pelajari ini. Yang pertama adalah cara instalasinya seperti apa. Jadi kita lihat cara instalasinya. Jadi cara paling mudah untuk melihat instalasinya itu di sebelah kanan, pojok kanan atas. Di sini ada install jika menggunakan npm, jadi by Node.js ya. Atau Cordova sama menggunakan ini, jadi Cordova barcode scanner. Atau ini contohnya tapi menggunakan PhoneGap kalau ini ya. Jadi cocoknya adalah yang sebelah atas. Jadi Cordova barcode scanner. Jadi nanti kita ngetik komen lainnya, jadi Cordova plugin add Cordova barcode scanner seperti ini. Oke, kita sudah tahu cara installnya ya, sesuai dengan itu. Kemudian kita menambahkan perintah ini. Oke, kita buka terlebih dahulu ininya, CMD-nya seperti ini ya. Kemudian kita arahkan ke D, kemudian masuk project lib app seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk barcode scannernya. Jadi kita tambahkan library-nya Cordova plugin add Cordova strip barcode scanner seperti ini. Kita tekan enter, kita tunggu sebentar. Ada peringatan warning ya, nanti saya jelaskan ini peringatan warning apa. Jadi di sini tetap ada ini. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Jadi sebenarnya ini warning bukan gagal instalasi, tetapi di sini saya coba menerjemahkan bahwa project ini membutuhkan versi terakhir dari barcode scanner. Jadi di sini ya. Cuman karena kita tidak menyebutkan untuk versi barcode scanner versi berapa yang kita download ya, atau kita install atau kita tambahkan, maka di sini ada peringatan bahwa kemungkinan versi terakhir tidak kompatibel. Itu hanya peringatan saja. Jadi karena kita tidak muncul peringatan ini gara-gara kita tidak menyebutkan versi barcode scanner berapa yang kita tambahkan, hanya seperti itu. Coba kita lihat di list projectnya, list plugin pada project ini apakah sudah ada untuk barcode scannernya. Kita ketik Cordova plugin list. Oke, jadi kali ini kita sudah punya 4 plugin atau 4 library ini. Barcode scanner, compact, flashlight, dan whitelist. Flashlight yang tadi project sebelumnya ya, kita coba di praktikum sebelumnya. Kemudian kita buktikan di explorernya apakah ada. Kita cek explorernya, D lib app plugin. Harusnya ada 4 juga. Barcode scanner juga sudah terinstall di sini ya. Berarti sudah clear, tidak ada masalah untuk instalasinya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi ini langkah berikutnya ya, kita membuat layout
berupa sebuah tombol dan sebuah paragraf pada view plugin.html. Jadi kenapa kita bikin itu? Jadi kita bikin tombolnya untuk pemicu scanner. Jadi saat kita tekan tombol scan, maka kita akan mengakses scanner, mengakses kamera. Kemudian untuk paragrafnya digunakan untuk menampung apa yang dihasilkan dari scan, gitu ya. Jadi kita tambahkan dulu ini yang warna biru. Jadi kita tambahkan tombolnya dulu. Saya tambahkan ini, saya copy, kita buka projectnya di www ya, kita masuk page view plugin.html, kita buka menggunakan Visual Studio Code. Di sini kita tambahkan di ini. Nah, di bawahnya tombol yang LED, ini tombol menyala dan mati untuk flashlight sebelumnya, ini paste di sini. Kemudian tambahkan yang ini ya, paragraf di sini. Paragraf ini mempunyai pengenal ID blok hasil. Kemudian saya beri efek CSS, style font size-nya 17 pixel dengan tulisan center, text align center ini ya, di sini ya. Jadi P class row dengan ID blok hasil. Jadi ini adalah tag P atau paragraf yang kita gunakan untuk menampung hasil dari scan nanti. Oke, kita lanjut langkah berikutnya. Langkah ketiga, jadi mempelajari dokumentasi tentang plugin yang digunakan, terutama ini plugin sekarang ini ya, barcode scanner. Bisa kita lihat untuk usage-nya ya, usage-nya di sini. Ini using the plugin creates the object cordova.plugins.barcode scanner with the method scan success and fail. Jadi dia punya dua parameter dalam metode itu. Kita bisa lihat di sini dia support dengan apa aja, QR code semua support baik di Android, iOS maupun Windows Phone. Kemudian ada data matrix, UPC-A, UPC-A, EAN8, EAN13, code 39 dan macam-macam ini sampai bawah. Kemudian paling bawah ini ada cara untuk membacanya. Jadi dia membutuhkan sebuah function yang namanya cordova.plugin.barcodescanner.scan. Nanti hasilnya menggunakan function result seperti ini. Nah, ini optionnya. Jadi ada opsinya juga di sini, bisa dibaca di sini. Prefer font kamera. Jadi nanti saat scan menggunakan kamera depan atau belakang. Kemudian ada show flip kamera button. Apakah dimunculkan tombol untuk memindah kamera depan belakang. Show torch button memunculkan tombol center itu ya. Torch on, apakah lampu LED menyala saat scan. Save history atau menyimpan nilai dari scannya. Prompt, nanti di bawahnya ada tulisan place a barcode inside the scan area. Ini bisa kita ganti nanti. Jadi ini sifatnya opsional ya. Jadi ini pengaturannya sifatnya opsional. Kita bisa tambahkan, bisa tidak. Kalau tidak kita tambahkan, maka nilai yang dipakai adalah nilai default gitu ya. Oke, kita sudah paham untuk alur ininya, skripnya. Kita ke langkah berikutnya. Langkah 4, kita ini membuat sebuah method function yang digunakan untuk pemindaian, untuk scan. Jadi method function ini ditempatkan dalam blok method dan diletakkan setelah method function yang lain, karena di dalam view plugin.html di dalam blok method ini sudah ada dua method function sebelumnya gitu kan. Maka kita tambahkan di paling bawah gitu ya. Coba kita tambahkan nanti habis ini. Jadi tambahkan yang warna biru ini ya. Jadi kita membuat sebuah method function yang bernama scan code. Saya copy dulu. Ini saya copy seperti ini. Saya paste di sini ya. Karena LED mati tutupnya di sini, maka saya beri koma dulu, jangan sampai salah, karena method function yang tidak berkoma adalah yang method function paling akhir. Karena setelah method function LED mati ini masih ada method function yang lain, maka ini harus diberi koma. Seperti ini.
kemudian baru saya paste. Jika tanpa koma maka nanti akan gagal, karena let mati bukan method function yang paling akhir gitu ya. Yang tanpa koma adalah yang method function paling akhir. Ini saya tata terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada method function yang bernama scan code. Di dalamnya ada cordova.plugin.barcodescanner.scan, kemudian ada function result. Jadi hasilnya ya. Di sini saya membuat variabel var hasil sama dengan result.text. Jadi ini mengembalikan teks dari hasilnya tadi, disimpan ke dalam variabel bernama hasil di sini. Kemudian saya membuat lagi if ya. Jika hasil tidak sama dengan kosong, maksudnya adalah hasilnya ada isinya, maka objek HTML yang ber-ID blok hasil diisi dengan variabel hasil. Jadi nanti hasil scan-nya akan disimpan di objek HTML yang ber-ID blok hasil. Seperti itu ya penjelasannya. Ini saya tata terlebih dahulu. Kemudian ini function errornya jika gagal muncul apa. Jadi di sini saya beri function error, jika gagal maka memunculkan pesan error. Jadi kode errornya apa, kemudian judulnya scan gagal. Ini dari saya sendiri. Ini optionnya ya tadi ya yang saya bilang, bahwa optionnya saya beri promptnya. Jadi saya setting hanya di bagian prompt dengan kata-kata masukkan QR code atau barcode ke dalam kotak gitu ya. Kemudian result display duration, jadi memunculkan hasilnya dalam kurun waktu 500 satuan 500, maksudnya itu kalau 1000 1 detik, kalau 500 berarti setengah detik gitu ya. Format all artinya dia bisa nyeken dengan semua format kode, baik QR code, barcode atau yang lain, jenis-jenis yang lain. Kemudian ini disable success beep, jadi nanti kalau dia berhasil nyeken bunyi beep, ini saya false, berarti nanti tidak bunyi. Jadi langsung munculkan hasilnya saja. Ini tutupnya. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya ya. Jadi ini sintaknya. Jadi ini diambil dari mana? Ini dimodifikasi dari ini. Nah, nanti silakan dipelajari untuk sumber aslinya, bisa dilihat di ini ya. Linknya www.npmjs.com/package/cordova barcode scanner. Nanti bisa dilihat di sini di videonya. Ini sudah clear langkah ini. Kemudian langkah berikutnya, langkah 5, membuat event yang dihubungkan dengan metode function yang dibuat pada langkah keempat. Event tersebut ditempatkan pada tombol yang dibuat pada langkah nomor 2. Ini ya. Jadi saya tambahkan add click. Ini add click diarahkan ke method function scan code. Scan kode. Saya copy, saya tempatkan di sini ya. Tombolnya ini. Paste di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti tombol ini kalau tombol scan-nya saya tekan, maka dia akan memanggil method function scan kode yang ini ya, mengakses kamera dan seterusnya ini ya. Oke, ini sudah. Langkah berikutnya adalah silakan diuji. Maksudnya ini adalah kita harus compile ulang ya. Jadi ini mungkin agak sedikit miss panduannya, nanti saya perbaiki. Jadi setelah langkah nomor 5 ini kita compile ulang seperti cara yang atas. Ini saya singkat saja, nanti saya tambahkan ya. Jadi saya kesalahan tulis untuk modulnya. Jadi ini harus kita compile ulang gitu ya. Kita compile dulu. Saya cek clear layar dulu. Cordova build Android. Seperti ini. Kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar.
Kita tunggu, dia masih proses. Oke, ini sukses, build successful 43 detik ya di app debug. Seperti biasa nanti saya coba terlebih dahulu, saya siapkan HP-nya. Jadi skenarionya adalah saya scan untuk ini. Jadi saya nyoba scan untuk ini, scan me yang QR code ya. Kemudian ini EAN 13, kemudian ini code bar 128 dan ini data matrix. Nanti kita coba untuk lihat hasilnya ya. Sebentar saya siapkan dulu HP-nya, saya copy terlebih dahulu APK-nya. Jadi APK-nya saya siapkan berarti di plugin di platform Android app build output apk debug ini ya. Ya ini kita copy terlebih dahulu, saya siapkan dulu HP-nya. Saya copy dulu ke HP. Ini saya copy ya, app debug ini. Tadi kalau yang awal tadi besarnya adalah 6 mega, kalau ini 8 mega karena ketambahan untuk library barcode scanner. Ini kita copy. Saya arahkan di sini, ini handphone saya. Oh, belum disetting, bentar. Saya aktifkan dulu metode transfer filenya. Di folder testing ya. Nah, ini di sini saya paste. Nah, sudah masuk. Saya tinggal install di HP ya, sebentar. Prosesnya tunggu sebentar. Ini ya. Jadi ini seperti biasa. Oh, ini keliru. Tekan FAB, tekan ini, tombol scan. Saya dimintai permission ya, permission untuk nggak kelihatan ya di kamera ya. Permission untuk allow karena kita mengakses kamera. Allow. Oke lah, ini keluar halaman scan ya. Saya scan dulu. Nah, ini keluar. Jadi untuk yang QR code, coba saya scan yang lain. Nah, ini scan yang untuk EAN 13 ya. Kemudian coba kita scan yang code bar. Nah, ini yang code bar tulisan latitude ya, 35470 sesuai dengan yang ada di panduan ya. Kemudian yang terakhir data matrix. Kita coba. Data matrix berisi praktikum 7. Nah, ini. Jadi nanti kita bisa cross check ya. Jadi ini saya coba di HP saya, nanti kalau kalian coba di HP kalian masing-masing bisa enggak? Di saya normal, lancar. Ini cuman ada kendala, ternyata saya salah untuk nulis panduannya saja. Jadi setelah langkah kelima ini harusnya dikompil lagi, dijelaskan bahwa harus dikompil lagi. Hanya seperti itu. Oke, di saya berhasil. Saya harap nanti kalian juga berhasil ya. Jika belum berhasil nanti bisa tanya ke saya baik di grup atau chat aja. Oke, ini adalah video lanjutan dari praktek yang sebelumnya. Jadi saya bisa jadi dua biar bahasanya bisa beda. Yang tadi adalah bahasan untuk library atau plugin flashlight, yang sekarang adalah plugin barcode scanner. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk sesi praktikum lanjutan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.